Siapa yang tahu, jika bicara soal kasus korupsi di Indonesia memang terbukti tak kenal batas, bahkan walau dalam hal kepentingan keagamaan sekalipun. Kasus korupsi dana dan proyek keagamaan sudah banyak terjadi, mulai dari penyelenggaraan ibadah haji, dana bantuan lembaga keagamaan, dan bahkan dana Al-Quran pun dikorupsi. Semua kasus yang terjadi ini membuktikan bahwa kasus korupsi di Indonesia tak ada nilai kemanusiaan dan agama yang menjadi batasannya. Korupsi dana dan proyek keagamaan menjadi ironis, mengingat agama mengajarkan nilai-nilai moral dan kebaikan. Pendekatan agama pun kerap digunakan dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, bagaimana upaya tersebut dapat efektif apabila oknum pejabat dan oknum dari tokoh agama di institusi keagamaan justru malah terlibat kasus korupsi? Kasus korupsi di Kementerian Agama sebenarnya bukanlah hal baru. KPK pernah melansir bila Kemenak menduduki peringkat terendah dalam hal indeks integritas, yakni pada tahun 2011 dan 2014. Pada 28 November 2011, KPK merilis hasil survei integritas, di mana Kemenak menjadi salah satu kementerian dengan ranking terendah dalam pelayanan publik. Survei tersebut dilakukan terhadap 89 instansi pusat dan daerah dengan jumlah responden mencapai 15.540 orang. Dengan margin of error dalam survei ini diperkirakan hanya 5% dengan layanan yang ditelusuri mencapai 507 unit. Lalu, pada 18 November 2014, KPK kembali merilis survei yang sama, dan hasilnya Kemenak kembali mendapatkan catatan yang buruk. Benar saja, survei KPK itu bukanlah sekedar hiasan belaka dengan banyak terbuktinya kasus korupsi yang terjadi di Kemenak. Lalu, apa saja kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemenak? Berikut ini adalah rekam jejak beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Kemenak. Kasus korupsi dana umat tahun 2001 oleh Menak Said Agil. Di era Presiden Megawati pada tahun 2001, Menteri Agama yang menjabat pada saat itu yakni Said Agil Al-Munawar. Ia menjadi terdakwa kasus korupsi dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1999 sampai 2003. Diketahui, penyelenggaraan dana ibadah haji tersebut terjadi pada sekitaran periode 2001 sampai 2005. Pada saat itu, korupsi berawal dari keuangan tahun 1993 sampai 2001, yang seharusnya semua dana masuk ke dana abadi umat, namun justru malah dikelola dalam 3 rekening, yakni rekening dana abadi umat, dana kesejahteraan karyawan, dan dana korpri. Sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah tersebut diduga digunakan secara pribadi oleh Said Agil dan mantan Direktur Jenderal Bimas Islam Taufik Jami. Kasus korupsi dana abadi umat ini diduga merugikan negara mencapai 719 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Said yang dinilai terbukti menggunakan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai ketentuan. Lalu, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 April 2006 memperberat vonis Said menjadi 7 tahun penjara. Namun sayang, pada Agustus 2006, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya malah memotong vonis Said Agil menjadi 5 tahun penjara, yaitu sama seperti putusan PN Jakarta Pusat. Korupsi dana pengadaan Al-Quran tahun 2011. Pada tahun 2011, saat itu terjadi kasus korupsi yang menghebohkan dan di luar nalar dan logika, yakni kasus korupsi dana pengadaan Al-Quran dengan APBN 2011 dan APBN 2012. Kasus ini berawal saat Kemenak memiliki dana 22,855 miliar untuk proyek pengadaan Al-Quran tahun 2011 di Ditjen Bimas Islam. Dalam proyek pengadaan Al-Quran tersebut, ada anggota Badan Anggaran DPR yang ikut terlibat, yakni Zulkarnain Jabar. Mirisnya,
ia mengajak anaknya sendiri yaitu Dendi Prasetya untuk membantu proyek tersebut. Dendi Prasetya ini bertindak sebagai perantara dalam proyek tersebut bersama satu nama lain, yakni Fuad Ar-Rafiq. Tak berhenti sampai di situ saja, proyek pengadaan Al-Quran berlanjut ke tahap kedua, yakni melalui APBN 2012 senilai 59,370 miliar. Zulkarnain Jabar, Fuad Ar-Rafiq, dan Dendi Prasetya kembali bermain. Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara akibat korupsi pengadaan Al-Quran ini sebesar 27,56 miliar rupiah. Akhirnya, dalam sidang pada 28 September 2017, Fuad divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Fuad terbukti menerima suap 3,411 miliar. Sementara pasangan bapak anak Zulkarnain dan Dendi dihukum 15 tahun penjara untuk Zulkarnain, dan untuk Dendi sang anak dihukum 8 tahun penjara. Kasus korupsi lab Madrasah Tsanawiyah. 3 orang koruptor pengadaan Al-Quran pada tahun 2011 lalu, yakni Zulkarnain Jabar, Dendi Prasetya, dan Fuad Ar-Rafiq ternyata juga pernah menggarap proyek korupsi lainnya bersama-sama. Proyek ini adalah pengadaan laboratorium Madrasah Tsanawiyah yang anggarannya ada di anggaran Kemenak tahun 2011, yang juga melibatkan 3 orang tersebut. Pada kasus ini, secara keseluruhan Zulkarnain bersama Fuad dan Dendi menerima uang dengan nilai mencapai 14,39 miliar dari Abdul Qadir Al-Idrus. Adapun rincian uang yang dikucurkan untuk masing-masing proyek adalah 4,74 miliar untuk proyek laboratorium komputer MTS dan 9,25 miliar untuk pengadaan Al-Quran tahun 2011 dan 400 juta untuk pengadaan Al-Quran tahun 2012. Korupsi dana haji Menak Surya Dharma Ali. Pada 23 Mei 2014, KPK menyatakan Surya Dharma Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Selain sebagai Ketua Umum P3, pada saat itu Surya Dharma Ali juga masih menempati posisi Menteri Agama RI pada era pemerintahan Presiden SBY. Kemudian tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Surya Dharma Ali menyatakan mundur dari posisinya sebagai Menteri Agama. Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Indonesia ini mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden SBY pada 28 Mei 2014. Dalam sidang tanggal 23 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Surya Dharma Ali dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar denda sebesar 750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa KPK menyebut Surya Dharma Ali terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Agama selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2010 sampai 2013. JPU menyebut ada beberapa hal yang memberatkan Surya Dharma Ali, antara lain dianggap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan serta tidak mau mengakui dan menyesali perbuatannya. Ironisnya, dia merupakan Menteri Agama dan Ketua Umum Parpol Islam, sehingga seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, termasuk kejujuran. Surya Dharma Ali saat itu dianggap merugikan keuangan negara sebesar 27,283 miliar dan 17 juta rial Arab Saudi. Dalam putusan sidang pada 11 Januari 2016, akhirnya menjatuhkan vonis pada Surya Dharma Ali dengan 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti 1,8 miliar. Itulah beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Bagaimana Indonesia mau maju jika institusi yang katanya suci ternyata juga menjadi sarang korupsi? Jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah dalam mengabdi untuk negeri ini.